Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut materi aljabar. Disimak ya. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama operasi pembagian, lalu suku banyak dan operasinya, dan yang terakhir aplikasi aljabar. Pagi Budi, bagaimana pembelajaran kemarin? Pagi Ica, wah tentunya seru sekali. Tapi, apakah materi aljabar yang kita pelajari hanya itu saja? Sepertinya belum cukup Ica. Bagaimana kalau kita perhatikan pelajaran hari ini? Baiklah, ayo kita perhatikan penjelasan Bu Guru. Halo teman-teman, hari ini kita pelajari lebih lanjut mengenai aljabar ya. Di video sebelumnya, kita membahas operasi dasar yaitu perkalian. Sekarang kita lanjutkan ya. Mengenai operasi pembagian. Di video sebelumnya, kita sudah membahas operasi suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku-suku aljabar dianggap sejenis ketika variabel dan pangkatnya sama. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara membagi suku sejenis. Nah, pembagian suku sejenis, yang pertama contohnya 6x dibagi 3x. Pertama, kita bagi koefisiennya yaitu 6 dibagi 3. Lalu mengurangkan pangkat variabel yang sama. 6x dibagi 3x sama dengan 2. Jadi, 6x dibagi 3x itu hasilnya 2. Lalu contoh yang lain, 36xy dibagi 6xy. Yang pertama, bagi koefisiennya yaitu 36 dibagi 6. Setelah itu, mengurangkan pangkat variabel yang sama. Seperti tadi, 36 dibagi 6 adalah 6xy dibagi dengan xy sama dengan 1. Jadi, 36xy dibagi 6xy hasilnya 6. Dari dua contoh tadi dapat disimpulkan bahwa dapat dioperasikan pembagian apabila variabel dan pangkatnya sama. Nah, kita sudah mempelajari operasi dasar aljabar. Sekarang kita pelajari suku banyak. Kita pelajari pengertiannya. Suku banyak sering juga disebut sebagai polinomial. Suku banyak adalah sebuah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku tunggal. Suku tunggal contohnya 2x atau 2y, dan contoh lain y atau min 6y. Nah, suku banyak contohnya 2x min 6y. Jadi, 2x dan min 6 merupakan suku tunggal dari suku banyak 2x min 6. Nah, contoh lainnya suku banyak 2x ditambah 2y. Karena 2x dan 2y merupakan suku tunggal dari suku banyak. Variabelnya berbeda ya. Derajat suatu suku banyak dalam x adalah pangkat tertinggi dari x dalam suku banyak tersebut. Bentuk tersebut merupakan hasil dari operasi suku tunggal, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama halnya dengan bilangan real, sifat-sifat operasi yang berlaku pada bilangan real juga dapat diterapkan pada operasi suku banyak. Hal ini karena suku banyak pada dasarnya memuat variabel yang merupakan bilangan real. Hanya saja nilai dari bilangan tersebut belum diketahui. Sifat-sifat operasi yang berlaku untuk suku banyak yaitu bisa sifat distributif, komutatif, atau asosiatif. Karena kita sudah membahas suku banyak, maka kita akan membahas operasi pada suku banyak. Yang pertama kita bahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum masuk ke contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pada suku banyak, ada konsep yang perlu kita ketahui loh. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada suku banyak hanya dapat dilakukan pada koefisien yang variabelnya sama. Contohnya, yang pertama 2x ditambah 3x. Karena variabelnya sama, maka kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 3. Hasilnya 5x. Lalu 5a kuadrat dikurang 8a kuadrat. Karena sama-sama a kuadrat, bisa kita langsung kurangkan koefisiennya 5 dikurang 8. Maka hasilnya negatif 3a kuadrat. Lalu yang terakhir 3xy ditambah 5y sama dengan. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang disampaikan, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, coba selesaikan bentuk sederhana dari 9x ditambah 8y dikurang 3z ditambah 5x dikurang 12y ditambah 6z. Kita selesaikan. Yang pertama, kita samakan urutan suku sejenisnya. Jadi, variabelnya yang sama. Kita kelompokkan variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y, dan
variabel Z dengan variabel Z. Jadi, soal tadi bisa kita urutkan 9X ditambah 5X ditambah 8Y dikurang 12Y dikurang 3Z ditambah 6Z. Yang kedua, kita operasikan penyebelahan dan pengurangannya. Ingat ya, variabelnya harus sama. Jadi, 9X ditambah 5X sama dengan 14X. 8Y dikurang 12Y negatif 4Y. Min 3Z ditambah 6Z sama dengan plus 3Z. Untuk contoh soal yang kedua, hitunglah hasil pengurangan dari 3YZ ditambah 5XY dikurang 7Z dan 9YZ dikurang 3XY dikurang 7Z. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita samakan lagi urutan suku sejenisnya. Jadi, kelompokkan variabel yang sama. 3YZ dikurang 9YZ ditambah 5XY ditambah 3XY dikurang 7Z ditambah 7Z. Yang kedua, kita operasikan penyebelahan dan pengurangannya dengan variabel yang sama. 3YZ dikurang 9YZ yaitu min 6YZ, lalu 5XY ditambah 3XY sama dengan plus 8XY. Untuk min 7Z ditambah 7Z, maka habis. Jadi hasilnya min 6YZ ditambah 8XY. Sekarang kita bahas operasi perkalian dan pembagian. Pertama, mari kita bahas konsep perkalian pada bentuk suku banyak. Operasi perkalian pada suku banyak bisa dilakukan pada semua variabel. Hasil perkalian dari dua variabel atau lebih dapat ditulis dengan mengurutkannya sesuai abjad. Misalnya A dikali B, maka dapat ditulis menjadi AB. Contoh soalnya, berapa hasil dari 3A dikali 2B? 3A dikali 2B bisa kita kerjakan dengan cara mengalihkan koefisiennya masing-masing, yaitu 3 dikali 2, yaitu 6, lalu A dikali B, variabelnya kita kalikan menjadi AB, maka 3A dikali 2B sama dengan 6AB. Setelah menyimak contoh soal perkalian pada suku banyak, berikut terdapat latihan soal. Mari selesaikan latihan soal ini. Berapa hasil dari negatif 2Q kali 18S? Selanjutnya, kita akan membahas konsep pembagian dalam suku banyak. Operasi pembagian pada suku banyak hampir sama dengan operasi perkalian sebelumnya. Hanya saja, jika dioperasikan ada variabel yang sejenis, maka variabel tersebut bisa dihilangkan atau habis dibagi. Nah, contohnya, tentukan hasil pembagian dari 4XY dengan 2Y. 4XY dibagi 2Y karena sama-sama memiliki variabel Y masing-masing 1, bisa kita bagi habis. Nah, tinggal 4X dibagi 2. Kita bisa bagi koefisiennya 4 dibagi 2, menghasilkan 2. Maka, hasil dari 4XY dibagi 2Y adalah 2X. Setelah kalian memahami contoh soal, berikut latihan soal pembagian pada suku banyak. Ayo coba selesaikan soal ini ya teman-teman. Berapa hasil pembagian dari 9AC dengan 6A? Yang terakhir, kita akan pelajari aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian lebih memahami materi yang disampaikan, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Budi memiliki sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x ditambah 4 dan lebarnya 5y dikurang 3 dengan satuan meter. Soal yang pertama, tentukan keliling dan luas taman persegi panjang dinyatakan dalam bentuk x dan y. Yang kedua, tentukan keliling dan luas taman persegi panjang tersebut jika x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Penyelesaiannya, kita selesaikan soal pertama dahulu. Kita hitung kelilingnya dengan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Karena panjang dan lebarnya sudah diketahui, kita substitusikan. Jadi 2 dikalikan dengan 2x ditambah 4 ditambah lebarnya, yaitu 5y dikurang 3. Kita urutkan, jadi 2 dikali 2x ditambah 5y ditambah 4 dikurang 3. Bisa kita lihat yang bisa kita operasikan adalah 4 dikurang 3 menjadi 1. Nah, 2x dan 5y tidak bisa karena variabelnya berbeda. Nah, jadi hasilnya 2 dikalikan dengan 2x ditambah 5y ditambah 1 adalah 4x ditambah 10y ditambah 2. Itu merupakan kelilingnya dengan satuan meter ya. Untuk luasnya, panjang dikali lebar. Kita kalikan 2x ditambah 4 dengan 5y dikurang 3. Kita kalikan dengan cara pelangi. Yang pertama 2x dikalikan dengan 5y menghasilkan 10xy. Selanjutnya 2x dikalikan dengan min 3 menghasilkan min 6x. Lalu selanjutnya 4 dikalikan dengan 5y menghasilkan 20y. Yang terakhir 4 dikalikan dengan min 3 maka hasilnya min 12. Nah, kita sudah peroleh bentuk aljabar luas persegi panjang tersebut 10xy dikurang 6x ditambah 20y dikurang 12 dalam satuan meter. Soal kedua, kita sudah tahu bahwa x-nya adalah 4 dan y-nya adalah 3. Jadi, karena kita sudah menemukan
rumus aljabar keliling dan luar, kita tinggal substitusikan nilai yang diketahui, yaitu X dan Y. Untuk kelilingnya, 4X ditambah 10Y ditambah 2, kita substitusikan X-nya 4 dikali 4, lalu 10 dikalikan dengan Y-nya, Y-nya 3, jadi 10 kali 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 16 ditambah 30 ditambah 2, menghasilkan 48 meter. Untuk luasnya, 10XY dikurang 6X ditambah 20Y dikurang 12. Nah, kita substitusikan X dan Y-nya, 10 dikali 4 dikali 3 dikurang 6 dikali 2 ditambah 20 dikali 3 dikurang 12. Kita kalikan dari sisi kiri terlebih dahulu. 10 dikali 4, 40. 40 dikali 3 sama dengan 120. Lalu dikurang 6 dikali 2. Jadinya dikurang 12. Lalu ditambah 20 dikali 3. Maka tambah 60. Dan yang terakhir negatif 12. Di sini bisa kita langsung jumlahkan. 120 dikurang 12 ditambah 60 dikurang 12. Maka hasilnya adalah 156 meter persegi. Bagaimana teman-teman? Mempelajari aljabar ternyata seru ya. Wah, seru sekali ya materi aljabar hari ini. Iya, aku jadi tahu ternyata aljabar bisa menjadi macam-macam loh. Bener banget, ternyata lumayan banyak yang harus kita pelajari. Tapi materi tadi cukup mudah juga ya. Bagaimana jika kita kerjakan latihan soal? Wah, boleh tuh. Teman-teman, tolong kerjakan beberapa latihan ini ya. Nah, agar kalian lebih paham dengan materinya, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan tadi ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Terima kasih teman-teman.